Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidna Sabila Naja. Kali ini akan membahas tentang sidang PPKI 3. Sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang PPKI. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ialah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adapun mengurus PPKI yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang keanggotaan bertambah 6. PPKI melakukan 3 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sidang PPKI 3. Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan bukan berarti lepas begitu saja dari segala konflik dan permasalahan. Ada banyak sekali sektor yang harus ditata ulang. Perhatian utamanya ialah bidang keamanan yang sempat mengalami krisis akibat bentuk-bentuk anarkis sporadis yang terus bergejolak sejak tahun 1942. Guna menyatukan seluruh pihak sekaligus menertibkan keamanan di daerah-daerah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang belakangan berubah nama menjadi Komite Nasional Indonesia kembali bersidang untuk ketiga kalinya pada 22 Agustus 1945. Sidang PPKI 3 menghasilkan pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selain itu ditetapkan pula pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berfungsi untuk mengembalikan kestabilan umum sekaligus membantu korban perang di berbagai wilayah Indonesia. Kompromi yang melahirkan BKR dan KNIP. Barulah pada sidang PPKI ketiga yang dilaksanakan pada 22 Agustus 1945, untuk pertama kalinya para pemuda diminta berpartisipasi. Wakil pemuda terkemuka yang diharapkan kehadirannya ketika itu antara lain Hoirul Saleh, Sukarni, dan Wikana. Pertemuan santai yang dipimpin oleh Adam Malik, salah satu pentolan golongan muda, tiba pada rencana pembentukan Tentara Indonesia guna menggantikan fungsi PETA dan HEIHO yang secara resmi dibubarkan pada 20 Agustus 1945. Menyambung permintaan tersebut, melalui sidang PPKI ketiga, Hoirul Saleh memimpin kedua rekannya melancarkan serangan gencar tentang ketidaksahan PPKI karena masih berbau Jepang. Mereka menuntut agar PPKI segera melucuti segala bentuk hubungan dengan zaman Jepang dan beralih nama menjadi Komite Nasional Indonesia. Untuk memuaskan para pemuda, Soekarno selaku ketua sidang PPKI mengusulkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR pada dasarnya merupakan satuan ketentaraan yang berkedok badan keamanan. Dengan berakhirnya sidang PPKI ketiga, maka dengan sendirinya PPKI turut membubarkan diri. Anderson menuliskan panitia ini kemudian bereinkarnasi menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Lalu PNI dibentuk sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa, memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti pada tanah air. Sayangnya, pembentukan partai ini hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya dibatalkan. Sekarang kita akan membahas tentang KNIP. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah, termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan dan anggota KNIP: Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua, M. Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai Wakil Ketua 1, Mr. J. Latu Harhari Wakil Ketua 2, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua 3. Anggota KNIP terdiri dari 137 orang. KNIP dibentuk berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945
sampai dengan 15 Februari 1950 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI sebagai partai tunggal ini merupakan upaya agar tidak ada gejolak persaingan antar partai. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia dengan tujuan yang seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKI, yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam perkembangannya, muncul maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan penundaan segala kegiatan yang dilakukan PNI yang akhirnya dilimpahkan kepada KNIP. Sejak saat itu, gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan. BKR, Badan Keamanan Rakyat, adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer seperti Tentara Heiho, Pembela Tanah Air atau PETA, KNIL, dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moifreni Mukmin. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan, nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. BKR inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.